Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maufik Lisan. Saya Korilanam di channel Konam Sensei, channel berbagi informasi seputar peternakan. Hari ini kita berada di daerah Sumber Sanan Kulon Blitar. Kedua kalinya Mas. Tepatnya Pak Mismu lah. Tapi pelatanda sih kita tiba-tiba ke sini nggak ngabungin Pak Mismu, ternyata Pak Mismunya lagi kena musibah. 5 hari yang lalu ada tragedi jatuh di saat kerja dan kita di grup peternak hebat Nusantara semua mohon doanya ke teman-teman semua, semoga Pak Wisnu segera diberikan kesembuhan dan juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut, kita hari ini mengantarkan tamu dari Lumajang. Kandang populasi 40.000 sudah kosong dan rencana ingin upgrade ke kandang rak koloni. Nah, kita tiap di sini selalu ketemu sama bapaknya ini, Mas. Oh iya, Pak, pripun kabar Pak? Sehat. Nggih, alhamdulillah mangga diparingi sehat. Ya Mas, Pak Wisnunya kita lihat beliaunya. Buat teman-teman PHN minta doanya agar beliau nih Pak Wisnu lagi duduk di pojokan ini. Semoga cepat diberi kesembuhan, amin, dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Habis kerja ke kandang, Mas bangunan, kuli, jadi kayak nggak mau diem beliau ini. Terbiasa bekerja keras. Salam dari teman-teman, mudah-mudahan cepat sembuh Pak Wisnu. Ya amin amin. Pak ini kula minta izin ke kandang. Nggih jenengan istirahat dulu kemawon. Nggih. Ya, ayo Mas Haris, kita lihat kandangnya Bapak Wisnu ini. Nah ini loh, langsung tingkat 2 apa yang diinginkan Pak Mas Haris tuh datang ke Blitar pakai lampu. Mas, ini normalnya berapa sih Mas? Dari sini, dari sini. Nah ini normalnya berapa? Ini dulu sekitar 1 kiloan lah, kurang lebih 40 cm Mas ini. Ya ada yang teman-teman itu pakai sekitar 35, enggak lebih Mas. Ini dulu sekitar 35 sampai 40 cm lah kira-kira. Kalau dari buang kotoran ini sampai ke tingkat 2 ini sekitar 80. Apa enggak ya? Setengah 50 cm Mas ini Mas. Dari sini ke sini 50 cm pokoknya dulu hitungannya kurang lebih ya, dari sini sampai mulai ke lantai 2 itu sekitar 80 cm atau 85 ya, itu sama aja sih, tergantung tinggi rendah kandang. Kalau ini menyesuaikan aja untuk tampungan kohe ini menyesuaikan ya, ada yang agak tinggi, ada yang agak rendah, itu kesesuaian aja. Sampai sini kurang lebih 80 ya? Iya, 80 sampai 85. Ya kalau ini ya pas. Kenapa kok 80 itu? Biar nggak terlalu tinggi, ngambil ayamnya enak, kasih makannya enak. Itu cara ngitungnya sih. Tapi kalau kandang rak ini bukan ini ilmu paten ya. Jadi teman-teman misalkan Mas Haris bangun itu ya menyesuaikan aja. Keinginan lah kira-kira pas, misalkan ini agak rendah lagi, asalkan ini kan lebar sih Mas ya. Ini lebarnya lebih dari 1,5 meter, 1,5 meter. Memang agak dibuat agak tinggi biar ngambilnya enak. Ini 1,5 meter. 1,5 meter. 1,20 meter kurang lebih ya. 1 meter lebih lah ini kalau ukurannya. Lah kalau 1 meter masalkan ini enggak terlalu tinggi nggak masalah, kan jangkauannya kan enak. Ini bisa dibuka Mas ya? Yang mana? Yang bawah ini? Bisa. Ini kan cuman ini ya. Jadi ini ada modelnya kayak apa ya? Kancingan itu teman-teman ya. Ini kancingan, ini juga ada kancingan. Begitupun sini, ini juga kancingan. Ini kancingan. Jadi setiap satu petak, katakanlah ini 1 meter. Tapi ini kandangnya Pak Wisnu nggak dibuat 1 meter, melainkan dibuat sekitar ya 2 meter lah. Ini tinggal narik ke atas saja gini. Nah, gini teman-teman, tinggal ngambil. Jadi masakan pamen pun enak. Nah, kalau masang
Lihat. Nah, tinggal begitu aja udah. Ini kuat nggak akan. Kalau ini sepertinya 2 meter. Ini karena untuk satu ruangan ini sekitar, kalau ayam besar ya 40 ekor. Mas kata beliau ini ayamnya kurang maam tapi bagus ya. Ya. Ya manajemen mungkin kalau di sini masih dijatah mungkin Mas ya. Tapi nanti di akhir mungkin di fullkan gitu. Karena setiap peternak itu kan punya manajemen sendiri-sendiri. Tapi kalau saya lihat raknya di Pak Wismu ini Mas, nyaman ya. Kalau teman-teman biasanya kan rak 2 itu lebih tinggi. Jadi untuk kasih makan, untuk manajemen kandang yang rak atas itu agak repot. Kalau ini Pas buat agak pendek. Tapi memang bedanya di Pak Wismu itu manajemen kohenya waktunya agak singkat. Jadi 2 hari, 3 hari sekali selalu ditarik. Jadi jangan dipukul rata. Mas ini yang kandang tinggi, yang kandang pendek itu semua kembali ke manajemen peternaknya itu sendiri. Oh, tadi sampai lupa kita ini buat menyapa teman-teman Lumajang, Mas Haris. Saking senang di video-video. Ngomong Mas Haris ini dari Lumajang mana? Dari Lumajang, Karangbendo. Karangbendo, teman-teman. Ini kalau tetangganya Pak Haris mungkin pecinta channel YouTube Kenan CC. Ini Mas Haris tamu dari Lumajang kedua kita. Ya, kandangnya ada di Kunir. Di Kunir kandangnya. Kandang Pak Wiyanto. Pak Wiyanto. Bapaknya Mas Haris. Siap. Kalau Mas Haris sih kerjanya di Malang Mas ya. Siap. Sebagai atlet. Melatih sepeda Mas ya. Iya. Sepeda untuk persiapan nanti PON Mas ya. Tahun 2024. 24. Weh, mantap, mudah-mudahan Mas Haris juga sukses untuk ngelatih adik-adik kita nanti. Adik mulai umur berapa Mas? U21. U21 wis, mudah-mudahan nanti diberi prestasi yang luar biasa Mas. Amin amin. Jadi berkarir di dunia olahraga, kita harus belajar di bisnis ini. Yes. Ya, Dua-duanya. Untuk masa depan. Amin amin. Sukses buat Pak Haris dan keluarga di rumahnya. Nah, ini teman-teman, untuk kandang bawah ini pakai lampu sekitar 50 watt ya untuk ini. Tujuannya agar hangat. Kenapa kok di tengah ya? Saya kurang mengerti maksudnya, tapi kalau lihat dari sini untuk tengah ini hangat. Nah, kalau di samping ini lebih hangat sih menurut saya. Ini cuma dikasih LED ya. Cuman ada penambahan lampu di tengah ini, jadi suasana di kandang ini terasa hangat karena bantuan dari lampu tengah. Seharusnya sih semua untuk masa-masa ini, tapi kalau dilihat dari ayamnya memang yang di tengah ini cenderung lebih gemuk ya, gemo-gemo, bersih-bersih itu. Nah, kemungkinan dari manajemen Bapak Misnu ya, gini teman-teman, kalau dilihat ya ini ayamnya agak sedikit kecil. Yang bagus-bagus, yang besar-besar ini samping, cuman yang perkembangannya agak lambat, kemungkinan ditaruh di sini. Jadi fungsi dari kandang rak yang ada lampunya ini sebagai kandang rak inkubator. Apa yang disebut inkubator itu? Kandang rak yang dikhususkan untuk menampung ayam-ayam yang pertumbuhannya kurang bagus. Maka dari itu dikasih pemanas lagi agar yang kecil itu bisa menyesuaikan suhu maupun tempat habitatnya itu tinggal. Jadi ada dibedakan agar cepat mengejar sama kakaknya yang di sini. Kalau ini kakaknya, ini adiknya bisa ngejar kakaknya untuk menangani tingkat kerataan agar tidak keseragaman, mungkin situ. Nih Mas ABK yang sudah kerja di sini mulai kita ngonten pertama, tetap setia sama beliau. Kesedihan Mas ya? Sama Pak Usin. Pak Usin yang? Sama. Oh belum, saya pernah ketemu belum? Belum ya? Belum ya? Sampean terus yang ke sini. Pokoknya ini Mas. Bagus lah. Bagus terus yang dikerjakan Mas siapa lagi? Coba. Mas Rudi.
bagus. Hasilnya atas sama bawah tetap bagusan atas. Masuk. Ayo Mas. Atas bagus atas. Yes, nanti kita lihat yang atas lah. Ini durasi sudah 10 menit, saya tak jalan sedikit mulai ke pojok sana. Biar teman-teman yang lihat konten saya ini puas sekali. Lihat kandangnya Pak Wisnu ketiga kalinya ya. Sampai pojok sana untuk seldek. Seldeknya juga dibuat seperti ini ya, seperti jendela gitu ya teman-teman. Nah, karena ini dikasih paranet terus dikasih aliran air, kenapa kok begini? Nah, ini saya jelaskan arahnya ke sini agar dari si embun ya atau cipratan dari air itu ketika masuk ke dalam kandang ini tidak membasahi sini, makanya ini dibuat jempingan kayak gini. Misalkan kena ini ya, kena ini balik ke sana, begitu tujuannya ya. Karena ini bagian dari cara ya, karena nggak pakai seldek asli ya, orang kan kemampuannya beda-beda teman-teman. Bahkan ini rangkanya lah kayu semua teman-teman. Sekali lagi untuk meminimalisir anggaran dan dana beliau ini close house-nya, tapi sudah memenuhi syarat sih. Anginnya juga pas karena memakai blower tadi 50 in 2, 40 in-nya 2 juga, tadi total untuk kandang ini 4. Dan populasi per lantai ini 4.000 sepertinya ya, cukup mungkin untuk kandang di bawah ini. Mas, ke kandang atas Mas bisa? Udah nggak dikunci ya? Enggak ya, langsung ke atas nggak apa-apa ya? Ya wes. Mas Jan, halo Mas, ayo ke lihat atas Mas, biar Mas Haris ada tahu perbedaannya. Kalau ini kan agak sedikit lembab begitu ya, karena bagus atas ya jelas, ini kan tanah teman-teman. Jadi kelembapan dari tanah itu mempengaruhi produktivitas ayam ini, mungkin merasa dingin atau bagaimana ya. Kita lihat kandang atas yang dulu belum kita lihat, belum kita review karena belum pas kesini belum ada ayamnya. Wih, inilah kandang rak koloni yang bersih teman-teman. Jadi untuk jalan sini itu nggak ada sekem, nggak ada apa-apa, tapi terpalnya dibuat paten ya, dibuat paten agar nggak ketarik. Memang kalau kandang rak itu kalau kita mau kandang pun nggak takut kotor dan sangat terlihat bersih, sebab kan kandang Pak Wisnu ini tengah kampung teman-teman. Kalau teman-teman mau main ke sini mungkin yang dari Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Madiun, misalkan Ponorogo, bahkan kok dari Wonogiri, pokoknya teman-teman yang dari Nusantara lah semuanya ingin main ke sini, nanti nomor teleponnya Bapak Wisnu saya taruh agar teman-teman bisa komunikasi langsung. Jika saya dihubungi, saya nggak bisa ngantar teman-teman langsung ke sini gitu ya. Nah, pekerjaan saya juga masih banyak ya, siapa tahu saya nggak bisa membantu teman-teman untuk ikut berkunjung. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Gimana Mas? Apa Mas tambahan? Ya, sekitar 180-an Mas, 180 ya. Tingginya 180 ini Mas. Sama kayak punyaku 180. Oh iya cukup. Berarti cuma 2 rak ya? 2 rak aja Mas. 2 rak aja. Ya kalau 2 rak dibuat 1 meteran ya. Terus ya jalan juga ya jangan terlalu sempit, seperti ini kan pas, enak kan. Lebih nih 1 meter, 1,2 Mas, iya 1,2 120 ya. Seraknya ini 1 meter lebih, 20 juga nggak salah ya. 2 meteran Lebar kok Mas, lebar ke sana. Lebarnya 130. 30. Wow loh Mas, teman-teman, 130. Ini memang rasa kok lebar begitu. Nipelnya cara masangnya ada ilmu tambahan ini kita.
Mas, contohin Mas. Ini Mas nimbelnya Mas. Jadi nggak perlu narik ke atas. Oh, tidak perlu teman-teman tuh penean terus petakilan ibaratnya. Tinggal geret gini teman-teman. Seret. Ya, ditarik segini kan naik nih. Misalkan kurang tinggi, lah tingginya segini ya nggak apa-apa. Ini satu Mas pertanyaan saya ini. Apa? Ini karena penemuan atau karena modalnya cumpen? Ya. Ini kan sistemnya seling, tetap sistem seling, cuma ya memang efisien. Ini kalau itu dikasih skru ya. Skru talinya ini ya pakai ukuran Aja. ya di pasaran 4 lah, kalau ini 3. Nah, tinggal narik aja ke sini. Loh, Pak. Ditali ya. Ditali sembuh, pokoknya ditali, Mas. Talekno, Mas. Sampai ya tali, begitu pun ke pojok-pojok. Begini, teman-teman. Bisa Mas, bisa kita adopsi Mas ini. Adopsi. Ini murah meriah dan gratis ilmunya sama Pak Wisnu diberikan. Silahkan nyontoh apa yang bisa dicontoh di sini. Sudah dapat izin. Apa nih Mas? Ayo Mas, yang di kandang ini sekiranya bisa dipakai. 11 ya? 11.000. Untuk lebar kandang 8? 8 mesti 30. 8 maksud 30, 11.000. Padahal kalau postal biasa mungkin 5.000. Iya Mas. 5.000. 2 kali lipat lebih Mas. 8 30 ya. Heeh. Tertarik? Yes. Yes. Mas Ari. 4.500. 4.500. Setelah diupgrade satu kandangnya 11.000 ya. Saya juga heran, ini kandang ini kok padat banget, tapi blowernya mencukupi, pakai 50 sama 40. 50 sama 40. Heeh. Ya 50 semua. Kalau 50 semua ya wah bagus seharusnya. Cuman ini kan buat broding tengah ini kan pas. Kalau pas ayam besar cukup Mas ya angin ya. Dulu pas dikasih 40-an 4 itu cuman kurang dikit aja. Kalau ini pas ya anginnya, kecepatannya wis. Berarti udah mantap untuk kandang ini teman-teman. Terus ada ini tali ini biar gak keluar. Biasanya buat bawah teman-teman. Wah, daripada beli bambu ya, selama ya kasih tali rafia begini. Tali apa ini? Tali peti namanya, atau buat yang bawah-bawah itu bisa dipakai tali peti seperti ini. Ini tali buat kardus. Loh. Nomor 50-an ini samping, 40-nya 2 di tengah. Ini buat broding, khusus broding ya. Jadi biar menghemat listrik itu tengah-tengah pakai ini. Ini panel buatan kita teman-teman. Jadi fungsinya bisa nyala sendiri, mati sendiri, otomatis. Kalau ini setel sekitar 2 menit nyala, bentar 1 menit nyala, 2 menit mati. Ya kurang lebih begitulah. Ya panel dari kita ini bisa kurang lebih dibuat seperti ini. Kalau ini suhu, jadi nanti untuk blower yang besar itu setelannya dengan suhu. Kalau suhunya panas, katakanlah 30 derajat, ini pasti akan nyala sendiri dan mati sendiri begitu. Ya. Nah, gimana Mas ya? Mungkin saya rasa cukup ya buat konten pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Buat teman-teman Lumajang, sekali lagi kita terima kasih ya. Sudah main ke Blitar. Sering sekali dapat tamu dari Lumajang. Mas Aris ini sudah berapa kali lah, gak kehitung sama teman-teman Lumajang ini, selalu support kita channel Conan Sende, channel informasi dan berbagi ilmu peternakan. Nah. Oke, mungkin itu terima kasih banyak Mas. Yes, saya juga Mas. Pokoknya Kapok main ke Blitar. Pasti nggak kapok. Nanti kita sempatkan lain waktu arah ganti ke Lumajang lah. Oke, sip. Siap. Minggu depan, bukan minggu depan, jangan ngomong minggu depan karena pekerjaan kita masih banyak Mas. Pokoknya dalam waktu dekat. Di kandangnya Bapak Suliani Lumajang, Bu Minarmi juga Lumajang masih kita kerjakan Bu. Halo, pokoknya lancar semua buat Tunggu kedatangan kita ke sana lah. Bapak Ibu semua di sana. Tunggu kedatangan Conan Sensei hadir di kandang Bapak Ibu semua. Oke, kalau gitu Mas.
mungkin sekian dari saya. Sebelum kita pamit undur diri, jangan lupa untuk teman-teman selalu like, subscribe, dan share agar kita terus dapat menyajikan berita peternakan kepada teman-teman semua. Dan apabila mungkin video kita bermanfaat bagi teman-teman, silahkan diberikan ke teman-teman lainnya seluruh Nusantara. Mungkin dulu saya Muafiq Liksan, Saya Khairul Anam dari Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Mohon pamit undur diri. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kena video ada.